Kiranya Anda dapat menikmati kebaikan hati Tuhan dan hidup di dalam ketenangan hati yang Ia limpahkan kepada Anda di dalam Kristus. Mari kita merenungkan cerita bagaimana Tuhan berperang bagi Israel, tetapi di saat yang bersamaan Israel juga harus menguatkan hatinya. Yosua 10 keseluruhan pasal dari ayat 1 sampai 43. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang memberikan firman-Nya bagi kami untuk menerangi dan menguduskan hidup kami. Amin. Jadi ceritanya itu Israel sudah mengalahkan Ai dan baru saja ditipu oleh orang-orang Gibeon. Kenapa? Karena Yosua dan pemimpin Israel dan seluruh umat Israel tidak meminta keputusan Tuhan, tidak bertanya kepada Tuhan, tidak meminta hikmat Tuhan, sehingga mereka ketipu. Nah, dan orang-orang yang menipu ini adalah bukan orang-orang desa yang lemah, ini orang-orang yang kuat. Di pasal ini dibilang mereka seperti pahlawan-pahlawan, orang-orang Gibeon ini. Tapi kemudian mereka dijadikan budak, disumpah sebagai budak oleh Yosua dan para pemimpin Israel. Kenapa? Karena mereka sangat takut kepada Israel waktu itu. Karena sudah sangat terbukti Israel berjalan melewati sungai Yordan yang kering, padahal lagi meluap, ya kan, kering sendiri dia. Menaklukkan Yeriko, kota benteng yang besar itu, lalu menaklukkan kota Ai. Nah, Yosua dan Israel terkenal dan ditakuti, sehingga orang-orang Gibeon tunduk. Tetapi kemudian para raja ini mendengar, di sekitar Gibeon mendengar, Gibeon sudah menaklukkan dirinya sendiri kepada Israel. Mereka tidak terima. Ini kan Israel orang baru istilahnya, anggapannya begitu. Sehingga mereka bersekutu, bersekongkol 5 raja ini untuk menyerang Gibeon. Nah, dan karena Gibeon itu sudah berada di bawah kekuasaan Israel, maka Gibeon merasa punya hak untuk dilindungi oleh yang lebih kuat, Israel. Jadi mereka panggil Israel. Nah, kalau kemarin itu mereka Israel tidak ditipu, maka Israel tidak punya kewajiban, ya kan? Israel tidak punya kewajiban untuk menolong Gibeon, tapi sekarang karena sudah bersumpah, Israel merasa punya kewajiban moral, ya kan, sehingga mereka harus menolong Gibeon. Jadi datanglah Yosua dan seluruh pasukan Israel untuk menolong Gibeon dari serangan 5 orang raja dan tentu saja pasukan-pasukannya. Tapi kemudian di cerita ini dikatakan Tuhan berperang bagi Israel. Sehingga Israel menaklukkan, ya kan, Yosua dan pasukannya berhasil menaklukkan 5 raja ini dan seluruh pasukan mereka. Ini sebuah prestasi yang besar. Mereka berhasil menolong Gibeon. Nah, di sini kita lihat meskipun Israel kena tipu dan mereka harus bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan, tetapi Tuhan menolong mereka. Tuhan menolong mereka. Kan yang kena tipu Israel, tapi Tuhan menolong Israel. Karena Israel berperang untuk melakukan kehendak Tuhan juga apa? Menaklukkan musuh-musuhnya untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Sehingga meskipun Israel ditipu, tetapi Israel terus melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan berperang bagi mereka. Tuhan berperang bagi mereka. Ini menjadi pelajaran bagi kita, ya, bahwa terkadang kita melenceng keluar, ya kan, entah karena tidak bertanya pada Tuhan, kita mau buru-buru mengambil keputusan sehingga konsekuensinya kurang baik atau bahkan sangat buruk, ya. Tetapi ketika kita berketetapan untuk terus melakukan kehendak Tuhan, kita membereskan hal-hal yang salah itu, berjalan kembali di track Tuhan, di kehendak Tuhan, dalam rencana Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati kita.
Jadi jangan kecil hati bagi Anda yang sementara baru saja melenceng atau menyimpang, maka ya sudah, tinggalkan penyimpangan itu, datang pada Tuhan, bereskan, lalu harapkan, Tuhan tolong saya. Tuhan yang sama yang menolong Yosua adalah Tuhan yang juga sama menolong kita hari ini. Dan ketika Yosua sudah selesai menaklukkan kelima raja ini sebelum kemudian dibunuh, dia memanggil para pasukannya ya kan. Kemudian dia mengatakan kepada mereka ya kan, memanggil orang Israel berkumpul, berkata kepada para panglima tentara yang ikut berperang, "Mari ke sini dekat-dekat, taruhlah kakimu ke atas tengkuk raja-raja ini." Yosua bilang kepada mereka, "Janganlah takut dan janganlah tawar hati, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab secara itulah yang akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu perangi. Secara itulah artinya Tuhan akan menaklukkan musuhmu." Nah, ini Tuhan berperang bagi mereka, tetapi Yosua bilang, sama seperti mereka bilang ke Yosua, Yosua bilang ke mereka juga, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Tuhan yang hari ini menaklukkan 5 raja ini adalah Tuhan yang akan menaklukkan musuh-musuhmu di depan, karena masih banyak yang harus ditaklukkan. Yosua menguatkan hati mereka. Ini berarti Yosua sudah menguatkan hatinya sendiri. Dan sekarang dia menguatkan hati para panglimanya, pasukan-pasukannya. Ini kita jadi pelajaran juga ya, bahwa meskipun memang Tuhan menolong dan Tuhan akan selalu menolong, kita berada dalam kehendak Tuhan, maka kita pun harus menguatkan hati kita. Kenapa? Karena ada banyak hal yang bisa jadi akan membuat hati kita down, membuat hati kita sulit, dan kita juga perlu menguatkan hati orang lain ketika hati kita sendiri sudah kita kuatkan. Sehingga baik kita maupun orang-orang di sekitar kita sama-sama melakukan kehendak Tuhan dengan pertolongan Tuhan dan dengan hati kita dan hati mereka yang kuat dan tidak lagi tawar hati. Amin. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami terus berada di jalan Tuhan. Kiranya kami ditolong oleh Tuhan, dan kiranya Tuhan menolong kami untuk menguatkan dan meneguhkan hati kami sendiri dan orang-orang yang di sekitar kami. Amin. Kiranya sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.